Oke, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabati, kami ucapkan selamat datang ya di podcast Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nanti aku yang akan memandu di podcast kali ini. Dengan aku sendiri Kia Siti Ahmadi, dan tentu saja di sebelahku ada narasumber yang wah cantik sekali ya, Bu Kami. Wow ya. Mungkin bisa perkenalan dulu, Bu Kami. Ya, dari perkenalan apa ini yang belum dikenali ini dari saya? Aduh, sulit ya. Mungkin nama dulu lah, Bu Kami. Nama dulu. Mungkin dari sahabat-sahabat ini semuanya ada yang belum tahu saya ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Azizah Intan Khairutunisa. Biasa sahabat-sahabat itu manggil saya Azizah. Oh, Azizah. Atau Intan mungkin juga bisa, Bu Kami. Bisa juga. Terserah lah sahabat-sahabat itu mau panggil yang nyaman gimana gitu. Insya Allah kalau saya dengar saya juga akan menjawab. Saya mahasiswi dari jurusan PAI di MD. Jurusan yang banyak sekali umarnya ya, Bu ya. Alhamdulillah. Salah satunya saya yang mungkin kepleset lah. Oh, kepleset. Iya. Kepleset ya, Bu. Iya, karena saya kan berangkat dari anak desa sebenarnya. Desa mana, Bu? Jadi rumah saya itu ya masih Indonesia lah. Masih Indonesia ya, nggak luar pulau juga. Nggak luar pulau. Ya mungkin masih Ponorogo juga sih sebenarnya gitu. Katanya? Iya, soalnya ada di paling ujung perbatasan dengan Pacitan. Tepatnya di Kecamatan Layun. Halo sobat semuanya, mungkin ada yang dari Layun ya. Layun Empire gitu. Gitu. Terus ya itu sih mungkin dari saya. Ya, mungkin itu tadi perkenalan singkat ya dari Bu Kopri, Ketua Kopri PMI IAIN Ponorogo Sahabati Azizah Intan. Mungkin ini dulu Bu Kop. Sebenarnya Bu Kop dulu nih pas waktu jadi maba nih tiba-tiba tuh kenal PMI, terus awal mulanya masuk ke PMI itu gimana? Oh iya gitu. Sebenarnya kalau kita kalau mencari alasan cinta terhadap PMI itu ada 1000 alasan. Gitu. Wah, banyak sekali dah. Karena jujur saja, pertama kali saya terpikat itu sama logonya. Oh, logonya bukan sama orangnya. Bukan, karena saya juga belum tahu orang-orangnya siapa. Oke. Yang memperkenalkan saya pada saat itu ada di daerah saya itu yang juga mahasiswa. Oh iya, mahasiswa juga tetangga gitu. Terus kita sharing lah karena ya di daerah saya itu masih minim banget yang kuliah gitu. Ya melanjutkan ke perguruan tinggi. Terus akhirnya kita sharing, terus gimana. Karena jujur saja pada waktu itu saya juga kurang tertarik ya di dunia mahasiswa gitu. Tapi akhirnya bisa jadi ketua Kopri ya. Iya, terpleset lagi sih sebenarnya gitu. Jadi dulu itu saya ya santri kilatan, cuman ya sebentar lah di pondok gitu juga di Ponorogo juga santriwati kilatan lah. Nah, terus akhirnya saya ya diarahkan sama orang tua untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi karena pada saat itu mungkin ya sudah zamannya sudah makin berkembang, dari santri pun juga harus bisa mengikuti ya. Terus akhirnya saya sharing lah itu dengan tetangga saya, terus dikenalkan kalau nanti biar tidak salah pergaulan lah. Jadi maksudnya biar nggak salah pergaulan gitu ya. Betul sekali. Nggak salah pergaulan biar pasti ya jadi jalan-jalan benar. Betul. Iya. Akhirnya diperkenalkan gitu. Terus mulai dari saya akhirnya kan cari tahu ya. Terus lihat logonya itu, wah ini mungkin saya pertama kali itu melihat logonya itu bentuknya perisai dengan kuning gitu ya. Karena pertama dari warnanya aja udah sangat menarik gitu ya. Kuning biru juga warna kesukaan aku. Terus logonya juga itu sama dengan organisasi yang ada di pesantren pada saat itu. Ada Himah. Nah di situ ya
terus akhirnya cari tahu tentang organisasi, terus di waktu ada kegiatan ospek kayak gitu, BBAK ya kalau di kan ya. BBAK kan waktu itu online kan ya. Oh iya, kita mahasiswa COVID ya, Iya, betul sekali. 2020 tuh ya masih online, jadi ya sambil bahan dan lain-lain. Jadi saya juga agak kurang tahu lah apa gitu. Terus akhirnya ketika waktu itu ada orientasi jurusan karena COVID, jadi ada pembatasan hanya 5 mahasiswa satu kelas, dan alhamdulillah saya juga ikut di situ dan dikenalkanlah organisasi itu oleh kakak kelas saya gitu. Jadi terus kita sharing gimana, terus akhirnya alhamdulillah sampai saat insya Allah. Tepuk tangan dulu yang untuk topik gitu ya. Oke. Tadi kan udah dijelasin nih sahabat-sahabat tentang perjalanan Bu Kopri Aziza Intan ini dalam pertama kali mengenal PMII dan sampai sejauh ini beliau jadi ketua Kopri. Oke, Bu Kopri itu apa sih? Karena banyak sekali nih sahabat-sahabat itu yang salah pemahaman. Kopri itu ada yang bicaranya Kopri dan lain-lain lah pokoknya. Nggak tahu tuh apa tuh Kopri itu apa. Mungkin bisa dijelasin nih Bu, sedikit nih biar sahabat-sahabat yang lain tahu. Oke. Jadi mungkin masih ada segelintir atau juga masih banyak juga dari kader pun yang masih kurang tahu lah mengenai itu Kopri, utamanya yang baru masuk anggotanya. Kopri itu dari singkatannya itu ada Korps PMI Putri. Jadi dalam Muslimnas merupakan produk dari PMI gitu, disebutkan di situ Kopri atau Korps PMI Putri yang kemudian disingkat menjadi Kopri adalah wadah pengembangan bagi kader perempuan gitu. Jadi memang Kopri ini berisikan kader-kader perempuan. Akan tetapi di sini dalam Kopri sendiri ini dalam struktur ya, ini berbeda dengan divisi-divisi gitu. Karena statusnya Kopri di dalam PMI ini adalah sebagai BSO atau Badan Seni Otonom. Jadi memiliki otonom dalam manajemen atau membuat strukturnya sendiri gitu. Dan mulai dari PB, PMI atau yang ada di pusat gitu, terus kemudian ada di BKC, tingkatan provinsi, kemudian ada di cabang, tingkatan kabupaten, juga di komisariat ataupun rayon, itu juga bisa mendirikan BSO Kopri. Tentunya SK-nya ya dari PMI itu sendiri ketuanya di setiap tingkatannya. Ya apa ya, kalau kita melihat kenapa harus ada Kopri gitu kan? Waduh, apa itu? Isinya kenapa harus ada Kopri? Iya betul. Di PMII ada Kopri, kalau di IPP, kalau di IPMA ada IPPNO gitu ya. Mungkin secara singkatnya gitu. Mungkin kalau karena memang ya PMI ini tidak jauh dari Nahdlatul Ulama juga. Nilai-nilai dari nilai pun diambil dari nilai-nilai aswajar. Jadi kalau misalkan ada ibu muslimat seperti itu, ada saya untuk yang lebih muda lagi, terus kemudian ada pelajar itu ada IPP, dan ada PMII atau dalam kita itu ada Kopri di tingkat kemahasiswaan. Akan tapi berbeda, kayak berbeda lah. Bedanya di mana itu? Beda antara Kopri dan IPPNU, Fatayat atau Muslimat itu bedanya sudah berbeda. Oke, untuk kalau seumpamanya tadi kan sudah dijelaskan Kopri itu apa, terus adanya Kopri itu bagaimana. Nah, sekarang mungkin tadi juga buka menyinggung bahasanya kenapa sih ada Kopri. Mungkin kan pasti ada sejarahnya gitu ya.
mungkin bisa buka nih sharing-sharing sedikit mengenai sejarah Kopri ini biar juga teman-teman nih tahu gitu latar belakang Kopri berdiri itu gimana gitu. Ya, jelasin Bu, kasih paham ke sama sahabat di rumah ya. Oke. Mungkin yang suka-suka sejarah gitu ya. Iya, Mau ada dengar. pusing gitu ya. Tahu. Ini juga mungkin sebatas yang saya ketahui. Oke. Jadi di dalam buku Simbol-Simbol Perjuangan, Masya Allah. itu dari penulisnya dari kader PMI yang ada di Malang. Nah, itu dituliskan di situ bahwasannya kan kalau kita menarik sejarah di PMI sendiri, sudah tahu kan ya PMI lahir pada tahun berapa? Tahun berapa? 1960. Oke, 1960. Tapi untuk Kopri sendiri ini lahirnya nggak sama dengan PMI. Jadi PMI dulu nih ada nih, terus nanti baru ada Kopri gitu ya. Karena ya itu tadi statusnya kan sebagai BSO, bukan seperti IPNU dan IPP. Walaupun ada IPNU IPP kan ada selisihnya juga kan. Iya, betul. Karena sebelumnya mungkin disclaimer dulu lah ya. Untuk organisasi gerakan-gerakan perempuan di Indonesia itu ya mungkin kita tahu sejarah kelam ketertindasan perempuan itu seperti apa. Yang dulunya itu perempuan dalam akses pendidikan pun sangat-sangat terbatas. Mungkin kalangan menengah ke atas lah seperti itu, dan kalangan yang ngeras itu seperti itu. Baru kemudian PK Kartini mendobrak itu semuanya, membuat sebuah perempuan seperti itu. Dan tentunya kurun waktu 1960-an, kalau kita organisasi kita itu adalah PMII, berarti mahasiswa perempuan yang ada di kampus itu kan juga masih minim, tidak seperti sekarang ini sudah banyak ya. Betul, mungkin ada masih beberapa lah ya. Jadi kemudian dengan ya mungkin permasalahan domestikasi perempuan, kenapa harus sekolah tinggi kalau akhirnya ke rumah tangga gitu ya. Terus kenapa harus ngikutin organisasi-organisasi yang mungkin pada saat itu kurang ramah lah bagi perempuan gitu. Karena pada masa itu masih Orde Baru kan gitu. Jadi kemudian baru 1967 itu ada, kan awalnya itu PMI berdiri. Sebenarnya sudah ada divisi, tapi divisi di situ ada divisi keputrian, departemen keputrian, ya, belum Kopri gitu. Terus kemudian 1967 itu kemudian lahir panjang Kopri, karena dirasa dari kader-kader putri ini sudah mungkin udah mulai tumbuh semua ya gitu, bukan untuk bergerak lebih banyak gitu ya. Ini laki-laki bisa, ini perempuan juga harus diobrak gitu ya. Karena kalau nggak digerakkan gitu ya mungkin masih kurang gitu. Jadi yaitu terus kemudian baca nama Kopri, terus kemudian dibentuklah adanya Kopri itu sendiri. Tapi juga dalam perjalanannya pun Kopri sendiri pernah juga dibubarkan. Jadi tahun 1970 sampai 73 itu Kopri dibubarkan. Kenapa? Karena pada saat itu dirasa Kopri tidak memberikan sumbangsi dalam pergerakan, kegiatannya tidak ada. Tapi juga di tahun 1988 dibentuk lagi Kopri, karena mungkin ya dirasa kalau misalkan Kopri nggak ada makin suram ini, makin suram PMI ya. Akhirnya ya, dan tidak kaleng-kaleng lah kader-kadernya pun. Yang Kopri dibentuk lagi itu ada sahabat di Hovifah Indar Parawansa, tentunya jadi gubernur ya, kenal kan? Ya, itu gubernur kita yang tercinta gitu. Jadi yaitu perjalanan Kopri. Oke, Bukap, kalau Kopri, tadi kan kalau Bukap menjelaskan mengenai terbentuknya Kopri, sejarahnya adanya Kopri. Mungkin gini, Bukap, kalau diceritakan lagi di wilayah
IAIN Ponorogo sendiri. Mungkin Kopri ini sudah berapa lama? Mungkin juga. Oh iya. Ya mungkin sama dilema di dalam Kopri sendiri bahwa Ponorogo sendiri, karena kalau kita lihat kan bukan kota yang besar ya, bukan kota yang besar. Pun juga kalau kita lihat hari ini udah IAIN, tapi perjalanan sebelum IAIN kan masih setahun gitu. Jadi mungkin PMI sudah ada di IAIN Ponorogo ini sudah puluhan tahun, tapi untuk Koprinya sendiri pada saat itu mungkin masih divisi kementerian, akan tetapi yang menjadi ketua itu juga sudah dianggap Kopri gitu lah ya. Jadi kita kemarin sempat diskusi dengan senior yes. Itu terus untuk lembaganya ini yang secara administratif itu ada Koprinya di IAIN Ponorogo ini baru tahun 2021. Berarti baru berapa tahun itu berjalan? Berarti sekarang baru tahun ketiga. Baru tahun ketiga Kopri di IAIN Ponorogo. Tentunya ya masih umur yang muda, tapi ya dari niat kita, tekad kita juga membuktikan bahwa walaupun kita muda, ibaratnya cilik-cilik cabai rawit deh. Itu cabai rawit ya, perempuan gitu. Walaupun masih muda, walaupun masih kecil lah ukurannya gitu daripada Kopri yang lain mungkin gitu ya. Ataupun daripada PMI itu sendiri, tapi kita juga bisa membuat gerakan-gerakan. Siap. Oke, untuk jadi Kopri di PMI Ponorogo ini berdiri 3 tahun. Tadi kan Bu juga mengatakan ada 3, ada BSO. Kopri itu BSO kan? Iya. Kopri itu BSO. Nah, pasti kan membentuk strukturalnya sendiri. Mungkin ada strukturalnya itu dimulai dari apa ya? Untuk kalau di PMI Kopri PMI ya Ponorogo. Kalau Kopri Ponorogo sendiri, mulai dari ketua ya. Jaringan sendiri ya. Iya. Siap. Innalillahi ya mendapatkan amanah ini tuh. Tapi semangat kan Bokap sampai saat ini luar biasa kan? Alhamdulillah. Ya semampunya. Terus ada sekretaris, kemudian ada bendahara. Kita ambil biru yang mungkin sesuai dengan kondisi hari ini. Di Ponorogo ini ada 3 biru. Ada intelektual, kaderisasi, dan jaringan komunikasi. Oke. Terus ngomong-ngomong perihal Kopri, pastinya kan juga nggak jauh lah ya dari PMI yang merupakan kaderisasi, organisasi kaderisasi, tentu Kopri juga sama gitu kan. Nah mungkin ranah kaderisasi di Kopri itu ada apa aja? Kalau untuk kaderisasi di Kopri sendiri ada kaderisasi secara formal, ada non formal juga tentunya. Formal juga ada. Nah itu yang 3 itu ya. Kalau informal mah itu udah sehari makan gitu ya, tugas utama itu. Siap tuh dengerin ya, kita harus secara informal ya, harus rajin ngopi itu udah sama lagi sahabat-sahabat. Khusus sahabat ini kalau dari Kopri harus tetap semangat gitu ya. Iya. Terus kalau untuk kaderisasi di Kopri dalam formalnya itu ada sekolah Islam gender. Mungkin di tataran ya pasca mapaba bisa mengikuti itu. Nanti yang melaksanakan bisa dari rayon ataupun dari komisariat. Oke, ini sahabat-sahabat itu dari sini Bu. Tentunya di rayon-rayon di IAIN juga banyak sih yang sudah melaksanakan itu, walaupun di IAIN sendiri kan Koprinya masih di komisariat. Walaupun di rayon itu belum ada, tapi pengkaderan Koprinya itu sudah berjalan. Alhamdulillah. Terus kemudian di SG, kemudian ada SKK, Sekolah Kader Kopri, itu yang melaksanakan dari tataran cabang gitu.
terus kemudian ada SKKN, sekolah di nasional gitu di tataran BP Kopri. Sama buka sendiri udah sama tatap mana? Alhamdulillah. Dari segi SKKN buka ini udah di tahap yang mana ya? Alhamdulillah kalau saya sendiri di tahap tengah aja lah, kayak medium gitu ya. Oke. Ya SKK berarti buka gitu. Betul. Jadi harus apa ya? Berjenjangnya itu harus dilakukan step by step. Iya, step by step. Ya sama ini apa ya? Iya, karena ya gini, maksudnya kan selain daripada formal ya kan, kita harus melihat lagi gitu, maksudnya dari secara kebutuhan seperti apa, terus outputnya seperti apa, daripada apa namanya kayak sebelum waktunya ya dimatangkan dulu informalnya, karena yang paling penting itu untuk pemberdayaan kader ini sebenarnya di informal dan non formal ini sebenarnya yang harus lebih digencarkan lagi gitu, seperti halnya ngopi, diskusi, terus nanti distribusi kader kemana saja, terus kemudian juga kegiatan-kegiatan misalkan ya pernah pada saat itu saya mungkin bukan pengadilannya di Kopri sendiri ya, cuman ya karena Kopri tadi belum saya jelaskan ya, karena Kopri ini kan dengan visi misi untuk mengideologisasikan terkait dengan gender. Gender. Ya, jadi ini yang kita bahas ini bukan hanya sekedar kita ikut organisasi, mengikuti kegiatan itu bukan, tapi bagaimana membangun perspektif gender itu sendiri gitu. Nah, kalau untuk gender itu apa gitu, mungkin Kajian aja dulu ya. Itu wajib gitu. Jadi pemberdayaannya lebih di situ sih, soalnya sebenarnya kalau perspektif gender itu harus dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, tapi menggeraknya kenapa kalau dari Kopri, kenapa dari perempuan, karena perempuan ya kalau kita bilang kuat, memang perempuan kuat, tapi kalau standar idealnya itu dipandang dari laki-laki, perempuan itu lebih rentan. Jadi ya itu pemberdayaannya memang kita harus ada formulasi khusus lah kader putri sendiri. Oke, baik. Oke, Bu, tadi sudah sampai apa tadi kita bahasnya tadi lebih ke kaderisasi ya, sahabat-sahabat. Terus gini, Bu, pasti kan jalannya kaderisasi itu kan pasti adanya pastinya ya. Kalau kita bicara tentang kaderisasi kan ada hal-hal yang menunjang itu pasti. Mungkin program dari Kopri belum yang perlu ini diketahui oleh sahabat-sahabat semuanya dalam menunjang progresivitas kader-kader putri terutama. Apa aja di Kopri ya menurut gitu. Kopri ya dulu. Ya, itu aja dulu. Jadi kalau di Kopri, komisariat YN Pondok sendiri, kita ada yang namanya program kerja jangka pendek dan juga jangka panjang. Jadi ada diskusi-diskusi rutin itu ketika kita misalkan menyongsong suatu momen. Kemarin pernah kita mengadakan beberapa kegiatan di kegiatan Hari Kemerdekaan, kita diskusi refleksi kemerdekaan, tentunya bisa diisi sesuai dengan kegiatan apalah gitu. Terus kemudian di kegiatan Hari Santri, karena itu tadi kita tidak bisa meninggalkan pergerakan kita itu dari kegiatan-kegigiatan santri, karena kita juga santri pergerakan ya. Oke. Itu terus berdiskusi juga kita bekerja sama dengan pihak luar. Seperti kemarin kita mengadakan kegiatan diskusi dengan bermitra Koalisi Perempuan Indonesia dengan Pengadilan Agama yang membahas terkait dengan regulasi perkawinan anak. Jadi perlu kita ketahui nih bahwa untuk di Kopri
ini gerakan-gerakan yang membahas isu perempuan ini juga berkaitan dengan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan perempuan. Jadi misalnya juga anak, misalkan juga hal-hal yang berbau apa ya, maksudnya yang perempuan itu lebih rentan, misalkan terkait dengan kekerasan seksual, terkait dengan anak, itu kan kalau menurutku masih ya, di kasus ya, betul sekali. Dan itu harus konsisten kita dalam mengadvokasi dan juga membuat gerakan-gerakan lah di situ untuk membangun perspektif dari mahasiswa dan juga membangun kesadaran itu, memberikan pemahaman ya, khusus juga di wilayah kader-kader putri sendiri pun juga secara masyarakat luas gitu ya. Tentunya kita sebagai perempuan ini juga harus memiliki pemikiran yang luas gitu. Tidak hanya jawabannya menikah saja sahabat, jangan ya. Gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya buka sebenarnya kita ini ya Bukap ya. Kan pasti kalau sebagai perempuan ini punya perannya gitu. Mungkin peran Kopri sendiri dalam PMI itu seperti apa? Khusus di PMI ya. Kalau peran Koprinya ya, atau perempuan gitu. Koprinya juga, perempuannya juga. Yang lama gitu ya. Karena ya itu tadi, maksudnya kalau secara khususnya dari kelembagaan kan kita ada Kopri, tapi naungan dari Kopri kan mencakup seluruh perempuan yang ada di YIN Ponorogo. Jadi kalau perannya ini ya sangat-sangat besar gitu. Kenapa kalau seperti itu? Ya kita adalah perempuan itu adalah piarnya negara. Siap. Rumahnya punya tiap masa negara nggak punya tiap. Kalau negara mau dipandang baik, jadi perempuannya sama seperti itu pergerakannya dipandang baik, juga lihat perempuannya. Perempuan memberikan sumbangsi apa di situ. Ini tentunya karena perempuan ini kalau kita melihatlah, mungkin ya sahabat Kia juga merasakan bagaimana menjadi perempuan gitu ya. Jadi karena kita terlahir sebagai perempuan, terus kemudian dianggap perempuan, artinya ketika kita lahir sebagai perempuan, ini orang tua atau masyarakat memandang bahwa ini kita perempuan gitu. Terus juga dijadikan perempuan dengan sifat-sifat kefemininan, sensitifnya ya. Jadi ya seperti rasa kasih sayang, mungkin perhatian, terus itu lebih dominan perempuan yang memiliki gitu. Jadi peran perempuan di dalam suatu pergerakan, di dalam suatu organisasi atau kemasyarakatan, kelembagaan dan lain-lain, tidak lain adalah itu bagaimana kemudian organisasi ini memiliki inklusivitas, jadi semua bisa masuk di situ, semua bisa merasakan dari kalangan manapun. Kita tidak memandang kamu dari ekonomi kelas atas, bawah, atau sedang. Kamu tidak dipandang dari kamu berasal dari kota atau desa. Kamu mungkin ya masih kadang kita melihat bahwa mungkin ya perempuan insecure dengan kecantikannya. Beauty privilege itu udah solid banget ya, itu dilakukan di dunia ini sepertinya bukan melekat banget. Tapi kalau kita dari Kopri, ini perannya di situ. Jadi menjadikan bagaimana PMI ini tidak memandang anggota perempuannya ini dari tampilan fisik saja. Bahkan kayak kita sangat-sangat menafikan itu semua gitu. Jadi kita pandang bahwa perempuan itu adalah manusia yang martabat kemanusiaannya perlu kita jaga, perlu kita hormati keberadaannya, dan juga perlu kita berdayakan. Karena peran-perannya pun juga akan beriringan dengan laki-laki gitu. Jadi kalau misalkan di dalam suatu organisasi ya, misalkan laki-laki dengan rasionalnya seperti itu. Dari Kopri, dari perempuan memandang lebih jauh kalau dengan program ini jangka panjangnya ini seperti apa.
anggota-anggotanya nanti gimana sih gitu. Jadi perempuan itu kalau mikir tuh yang belum ada itu udah dipikir Iya, loh, kamu panjang sekali bahasanya Kan ya. kadang kalau kita mau berangkat gitu atau misalkan besok mau keluar gitu, kita kan sudah mempersiapkan. Oh besok itu kelihatannya saya pakai baju apa yang cocok, kan? Terus nanti bawa apa aja kan kayak gitu kan. Misalkan laki-laki kan udah besok acaranya ini, ya udah berangkat gitu aja. Maksudnya perintilan-perintilannya itu kadang ya Kalau juga yang udah punya istri yang nyiapin juga istrinya ya kan. nah, dari itu perempuan atau menyokong sendiri kita mencoba untuk merubah konstruksi masyarakat yang seperti itu, bahwa di dalam relasi antar laki-laki dan perempuan kita ini bisa saling bekerja sama atau Beriringan ya, betul. bukan ya. Kalau pada perspektif itu ada perspektif adalah ketersalinan, terus Tapi kata itu benar ketersalinan. ketersalingan ya. Oke. Ya, ya. Oke, itu tadi seberapa besar ya sahabat-sahabat di peran perempuan ini dalam PMI itu luar biasa sekali ya, yang dijelaskan Bob tadi, mulai dari adanya Kopri ini di PMI Jaya Ponorogo yang memberikan wadah sebegitu luasnya untuk keberlangsungan kader-kadernya, lalu bahwasanya tadi juga bukan menjelaskan bahwasanya kita sebagai perempuan ini juga harus memiliki value ya. Secara kesimpulannya seperti itu ya, bukan nilai yang luar biasa dari perempuan ini akan membangun PMI ini menjadi berkembang dan lebih baik seperti itu. Oke, Bu, tadi udah dijelaskan itu, dan mungkin banyak nanti buka pertanyaan-pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi, Bu. Ya. Panitia ini juga menyiapkannya juga banyak sekali kita berbincang ya. Seberapa penting, Bu? Seberapa penting sekali lagi ya kita sebagai perempuan menjadi aktivis perempuan. Oke. Apalagi di Kopri itu termasuk aktivis perempuan loh, isinya ya kan? Ya kurang lebih itu tadi sahabat Iki. Jadi peran kita kalau kita bisa memaknai itu sangat besar. Karena kita sebagai manusia itu adalah pemimpin ya. Jadi kita memiliki tanggung jawab bagaimana menjaga kedamaian, menjaga persatuan, dan juga bagaimana kemudian peradaban ini semakin maju berkembang dan tidak melunturkan sifat-sifat manusia, artinya sifat-sifat berkhianat. Dan tentu menjadi aktivis perempuan namanya ini sangat penting sekali menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita sadari hal ini mungkin kalau di dalam Ponorogo sendiri ya basis pesantren itu sebagai madrasah dan lain-lain. Kalau kita amati, mungkin ya ada min dan plusnya. Oke. Dalam arti pemahaman agama ketika disampaikan kepada perempuan ini menjadi suatu hal yang sangat-sangat membuat perempuan ini mungkin patuh terhadap lain. Akan tetapi ketika kita tidak berkecimpung di dalam organisasi, ini wawasan kita atau sudut pandang kita mungkin kurang luas. Jadi menganggapnya kenapa sih kok kayak misalkan kenapa sih kita harus pakai hijab gitu? Karena ini memang ajaran agama yang seperti ini. Oke, ketika misalkan kita keluar dan lain-lain, itu apakah dengan kita memakai jilbab pun apakah kita sudah aman gitu? Karena juga kita nggak menafikan bahwa masih banyak sekali walaupun kita sudah ibaratnya menutup aurat terus sudah berpakaian yang baik, berperilaku baik, tapi banyak kejahatan yang terjadi terhadap perempuan itu sendiri, entah itu dari orang terdekat atau orang yang tidak kita kenal. Iya, jadi itu ya bukan kalau sama ini kita sendiri itu adanya pakaian pun masih belum bisa membuat rasa aman pada perempuan itu sendiri. Apalagi kalau semuanya pengetahuan tentang perempuan dari diri kita itu minim ya pastinya. Wah, iya, gitu ya sesalnya gitu. Jadi kita itu kalau di
organisasi, kita akan memahami bagaimana sih, bukan hanya cara pandang kita, tapi cara pandang orang lain terhadap kita, cara pandang mereka terhadap dirinya sendiri, itu juga perlu. Dan kalau kita menjadi perempuan dalam organisasi, utamanya ketika kita menjadi aktivis perempuan, ya kan, dan misalkan Kopri sendiri ya, menaungi perempuan, berserta dengan isu-isu perempuan, sebenarnya kan kebanyakan mungkin ada yang bilang memahami perempuan itu sulit gitu ya, karena semata makin kompleksnya permasalahan dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita mengikuti organisasi perempuan itu, kita tidak jauh dari diri kita, tapi justru menemukan diri kita. Jadi jangan takut ketika masuk organisasi jadi aktivis perempuan, itu kalian akan luntur diri kalian gitu. Tapi justru kalian akan menemukan, oh ini ternyata saya, ternyata hak-hak saya yang mungkin selama ini saya nggak merasa itu direnggut, tapi ternyata banyak hal yang menjadi hak saya tapi direnggut oleh bukan, saya katakan ini bukan laki-laki, tapi konstruk patriarki gitu, oleh masyarakat patriarki gitu. Jadi menjadi aktivis perempuan itu akan, ya itu tadi, akan menambah pengetahuan kita, wawasan kita, sudut pandang kita, dan tentu ini akan menjadikan tugas kita sebagai manusia pun juga akan terjalankan sebagai khalifah fil ardh. Karena saya yakin Tuhan itu tidak pernah menciptakan apapun itu tanpa sebab. Karena ada sebabnya ya, pasti ada sebabnya. Maka ketika kita lahir, ketika kita ada pun pasti ada manfaatnya ada yang lain. Dan itu yang perlu kita gali, yang perlu kita refleksikan, dan perlu kita lakukan. Ya itu sahabat tadi udah dijelasin ya, apa sih pentingnya jadi aktivis perempuan. Ternyata sangat banyak sekali poin positifnya ya, tipe poin positifnya sangat banyak sahabat-sahabat ya. Balik lagi kita yang dari dulu termakan konstruk ya, mengenal dunia-dunia aktivis ini akan memberikan pengetahuan yang lebih kali bagi perempuan itu gitu, dan tentunya akan memberikan kebermanfaatan juga bagi sahabat yang berproses di dunia aktivis ataupun di organisasi kayak gitu. Ada manfaatnya, ada juga. Ya. Oke, mungkin kita buka sebelum kita ke penutup, nggak jadi banyak buka. Jadi ada nanti setelah ini mungkin lebih ke pesan-pesannya aja sih di PNI gimana buka, terus nanti pesannya bagi kader-kader putri ataupun bagi mahasiswa yang mau masuk ke perguruan tinggi kayak gitu. Ayo ke PNI gitu. Gimana buka sampai itu? Jadi kalau untuk kader-kader baik itu untuk kader laki-laki atau perempuan, mari kita terus lanjutkan pergerakan ini, utamanya untuk perempuan nih, yang mungkin kita masih banyak sekali kalau kita berbicara terkait dengan ketidakadilan gender, itu masih nyata sekali. Jadi ketika misalkan kita mengatakan akses kita terhadap pendidikan, misalkan, oke, hari ini mahasiswa itu sudah banyak, tapi bagaimana Anda bisa mendapatkan akses itu? Apakah sudah mencapai atau belum gitu? Jadi mungkin kita masih dibebankan oleh peran-peran domestik, seperti halnya misalkan membantu ibu atau membantu keluarga, akhirnya kegiatan-kegiatan di luar daripada kegiatan bangku sekolah ini mungkin akan terbatasi seperti itu. Nah, maka kalau kita memahami diri kita ini sebenarnya seperti apa, terus ketika kita mau belajar, ketika kita mau berproses, maka yang akan kita pandang ini bukan hanya sekedar kita mendapatkan ilmu untuk diri kita, terus kemudian kita abai dengan yang lain gitu ya. Tapi bagaimana kemudian konstruk masyarakat ini juga kita
antarkan kepada masyarakat yang benar-benar adil gender, benar-benar kita sebagai perempuan juga bisa mengakses segala hal yang menjadi hak kita juga mendapatkan ruang aman bagi perempuan, karena ya kita terlahir sebagai perempuan sampai mungkin ya insya Allah nanti kedepannya pun kita juga akan sama menjadi perempuan, entah itu menjadi ibu atau menjadi apapun itu, karena itu maka ya kita harus memahami diri kita sebagai perempuan, bagaimana perempuan itu kostum masyarakat seperti apa, dan kemudian mari kita buat perubahan untuk masyarakat itu, karena setinggi apapun ilmu kalian ketika ada di kampus, tapi kalian itu membentengi dengan tembok kalian, dengan ego kalian, ya sudah, itu tidak akan berdampak pada masyarakat. Tapi kalau kalian bisa menjadi penyambung lidah dengan masyarakat, bisa lambat laun lah membuat perubahan terhadap masyarakat, ya insya Allah ilmu kita pun juga akan bermanfaat di sekitar kita. Dan juga bagi adik-adik putri yang biasanya berproses gitu ya, pribadi terhalang oleh waktu, orang tua atau apapun itu, yang bisa memberikan keyakinan mengenai proses sahabat-sahabat itu adalah sahabatnya sendiri. Jadi yakinkan orang tua itu sebagaimana sahabat-sahabat ini meyakinkan mau keluar dengan pacar sahabat-sahabat gitu ya. Jadi kebanyakan tuh kayak itu bukan mau diskusi, kok terus sih gini gitu kan, tapi kalau sama pacarnya keluarnya males gitu kan. Jadi itu sahabat-sahabat, yakinkan orang tua kalian itu untuk bahasanya saya ini berproses di BMI ini hal yang positif loh, akan merubah saya nantinya lebih baik dari segi pengetahuan dan lain sebagainya. Mungkin sahabat-sahabatnya juga bisa menjadi orang besar dari BMI juga kan, siapa tahu gitu loh. Nah mungkin itu tadi pesan dari Bu Kopri Azizah ya untuk sahabati terutama dan juga sahabat ya, bahwasanya menjadi seorang perempuan ini bukanlah hambatan sahabat-sahabati. Bagaimana kita sendiri sebagai perempuan ini apa ya Bu Kopri ya, mengolah diri kita ini untuk mau nggak untuk berproses, bisa nggak dari diri ini menopang ataupun mendobrak benteng yang ada pada diri perempuan itu sendiri. Jadi udah nggak ada alasan gitu Bu untuk perempuan ini stop prosesnya untuk di rumah aja lah, kuliah coba nanti dari rumah tangga. Ingat loh ya, dari rumah tangga itu juga perlu pendidikan gitu. Ya itu tadi sahabat-sahabat kita sudah berbincang lama sekali dengan Bu Kopri Azizah yang tentunya pembahasan kali ini seputar Kopri ya sahabat-sahabat. Mulai dari apa tadi Bu Kopri ya? Mulai dari sejarahnya Kopri, apa itu Kopri, dan mungkin sahabat-sahabat melalui video ini sahabat-sahabat sudah bisa lah ya sedikit-sedikit menerima gitu ya, menerima pembahasan dari Kopri itu sendiri gitu. Dan mungkin juga kader-kader yang lain kalau nanti kita bisa kita bertemu secara tatap muka membahas yang lebih luas lagi gitu ya Bu Kopri ya. Ya mungkin itu saja sahabat-sahabat yang bisa kami sampaikan, dan mungkin ini bukan yang terakhir ya sahabat, mungkin nanti di step-step selanjutnya akan ada banyak sekali perbincangan di podcast Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia IAIN Ponorogo. Dan jangan lupa Instagram Kopri di follow sahabat, Instagram Komisariat di follow sahabat, dan juga YouTube Komisariat juga ada ya, ada itu juga di subscribe gitu ya, biar kita itu diskusi kalau nggak bisa ketemu kita online gitu. Jadi sahabat bisa cek terus media-media yang berhubungan dengan Kopri ataupun dengan PMI seperti itu. Mungkin itu dulu sekian dari kami, ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergerak. Salam.